Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, kembali bersama saya Budi Yulianto di Pastor Message hari ini. Mari kita sama-sama buka di 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, bagaimana kita sebagai orang percaya hari-hari ini perlu untuk mewaspadai beberapa hal, khususnya mewaspadai bagaimana cara tipu muslihat si iblis yang mencoba mengelabui pikiran kita, keinginan kita, sehingga kita ini mengambil sebuah keputusan yang salah, bahkan nggak sesuai dengan kebenaran yang kita percayai. Dan kita lihat bagaimana Daud yang adalah raja saat itu yang diurapi Tuhan, ya bisa mengambil sebuah keputusan yang salah hanya karena apa yang dia inginkan. Awalnya dia melihat, kemudian dia ambil, dia ingin, dan kemudian akhirnya dia ambil apa yang dia lihat dan dia inginkan tersebut, sehingga dia jatuh pada dosa yang mungkin belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai Bapak Ibu sekalian bahwa beginilah cara iblis bekerja. Dia menawarkan sesuatu dari mungkin apa yang kita lihat, ya, kemudian kita mengingininya, kita pengen untuk mendapatkannya, kita ingin menikmatinya, dan kemudian kita kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berusaha mengambil apa yang kita inginkan tersebut, walaupun kita jelas tahu itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini yang perlu kita waspadai hari-hari ini, bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan, dia coba serang kita dengan panah-panah apinya, lewat keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, sehingga kita yang buka celah kepadanya, kita akan dengan mudah dikalahkan. Keinginan mata itu bicara segala sesuatu yang menarik dan memuaskan mata kita, menarik dan memuaskan dari apa yang kita lihat, daya tarik mata. Disinilah awalnya Daud jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan, ya. Di bagaimana Daud melihat istri orang, istri yang bukan istrinya, sesuatu yang bukan jadi haknya. Dia melihat dan kemudian dia mengingininya. Ada keinginan daging yang timbul di sana, segala sesuatu yang menarik, memuaskan nafsu duniawi, nafsu jasmani, daya tarik jasmani. Di sini Daud berusaha memuaskan nafsu seksualnya ketika dia melihat dan mengingini Batsheba, dan sehingga dia mengambilnya. Dia nggak berpikir panjang lagi, sehingga dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara karena dia mengikuti apa yang jadi hawa nafsunya. Dan bagaimana keangkuhan hidup ini menguasai Daud, segala sesuatu yang menarik, memuaskan nafsu melalui keangkuhan, kesombongan, dan arogansi. Dia merasa dia adalah raja, he can do anything, dan Batsheba pasti nurut, dan semua orang mudah untuk diatur karena dialah yang punya kuasa. Saat itu daya tarik jiwani, pencapaian, popularitas, kesuksesan, rasanya punya kuasa yang penuh, sehingga dia Daud khususnya menyalahgunakan apa yang dipercayakan atas otoritas kuasa kepadanya. Oleh karena itu, bagaimana kita hari-hari ini bisa mengatasi hal-hal seperti ini? Karena saya percaya sekali bahwa di
kita hidup di dunia ini, kita nggak akan luput dari celah-celah ini. Kita akan terus mengalami satu challenge atau satu tantangan di mana dunia akan selalu membuat kita atau mencoba membawa kita jauh daripada Tuhan lewat keinginan-keinginan yang ada di mereka tawarkan kepada kita. Oleh karena itu, hanya satu hal yang saya mau angkat pada hari ini, yaitu di Efesus 6 ayat 10-12, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sana dikatakan bahwa hanya dengan kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, disitulah kita bisa bertahan dan juga melawan tipu muslihat si iblis. Kita harus sadar, menyadari bahwa iblis ini senantiasa bermain-main dengan kita. Dia senantiasa mencoba menipu setiap kita. Dia coba tipu pikiran kita, dia coba tawarkan sebuah hal-hal yang menarik tapi palsu. Dia menawarkan sebuah kesenangan yang sangat sementara tapi ujungnya maut, di mana dia coba supaya kita ini buka celah, kita ini tergiur, kita ini tertarik, dan kita mengingininya dan kita mengambilnya, sehingga kita kompromi dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk saya pribadi, bahwa kita harus senantiasa kuat di dalam kuat kuasa firman Tuhan, dan kita harus senantiasa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, di mana Allah sudah menyediakannya dan kita harus mengenakannya. Kita harus berdiri tegap, berikat penggangkan kebenaran. Kebenaran harus jadi hal yang benar-benar prinsip dalam kehidupan kita. Kita nggak mau kompromi dengan hal tersebut. Kita harus berbaju jirahkan keadilan. Ya, kita juga harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada. Hendaklah apa yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan, itu adalah kebenaran Injil, sehingga itu yang akan terus memagari kita, pikiran kita dan hati kita oleh Injil dan kebenarannya. Juga kita harus pakai perisai iman, di mana kita tahu pasti tantangan, godaan, cobaan itu selalu ada. Dan juga jangan lupa untuk terus memakai ketopong keselamatan dan memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena tanpa mengenakan perlengkapan senjata Allah ini, saya khawatir kita nggak akan bisa bertahan, apalagi melawan tipu muslihat si jahat yang coba serang kita hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama pergunakan dan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita jadi kuat di dalam kuat kuasa kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita bisa bertahan dan juga melawan segala tipu muslihat si iblis. Kiranya pesan pagi hari ini bisa memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.